Kita membaca ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini ratapan ditulis oleh seorang bernama Nabi Yeremia. Nah, zaman Yeremia, saudara, menggambarkan zaman yang begitu sulit. Bangsa Israel sudah dibuang ke pembuangan. Tapi Yeremia menulisnya dan melihatnya dari beberapa bagian. Ayat 2, ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada taranya. Satu kondisi kehidupan saudara seperti Nabi Yeremia, dalam kegelapan tidak ada taranya. Yeremia juga pernah dibuang ke dalam sumur yang begitu dalam, yang begitu gelap. Nah, kalau hari-hari kita mengalami kehidupan begitu sulit, saya tidak bisa melihat pengharapan. Saya sudah dikelilingi oleh begitu banyak pergumulan. Tenang, Tuhan punya kasih setia yang tidak pernah berkesudahan. Yang ketiga, ayat yang ketiga, sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ada satu titik kehidupan kita mengalami tekanan, kita mengalami pukulan, penderitaan fisik, dan dialami seperti dialami oleh Yeremia berhari-hari, atau menggambarkan kondisi bangsa Israel yang di dalam fisiknya mengalami tekanan. Ia menyusutkan dagingku dan hatiku, tulang-tulangku dipatahkannya. Dalam kehidupan kita terkadang kita mengalami namanya remuk, letih, tulang-tulang kita rasa lepas semuanya. Tapi mari kita terus berharap ada penghiburan di tengah-tengah sengsara. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Yeremia berkata bahwa hari-harinya dipenuhi dengan dua hal, kesedihan dan kesusahan. Bukan dikelilingi oleh makanan yang enak, bukan dikelilingi oleh pesta pora, tetapi susah dan derita. Kalau ini kita alami hari ini, tenang, masih ada pengharapan, karena kasih setia Tuhan masih bisa kita alami dalam kehidupan kita. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6, ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Orang mati nggak ada selera, orang mati nggak ada semangat, orang mati membisu, nggak bisa berkata-kata, hancur remuk badannya. Dalam kondisi kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita hanya membisu, terkadang kita hanya berdiam saja seperti mayat yang hidup. Kemudian ayat yang ke-7, ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Hidup seperti terikat oleh rantai, susah melangkah, bahkan segala jalan tertutup. Tapi jangan lupa saudara, Tuhan masih mengasihi kita. Dia memanggil, dia berseru, dia berteriak kepada Tuhan seperti dari dalam sumur, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban. Inilah fakta kehidupan. Ayat yang ke-8 berkata, ia walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Dalam satu titik saudara, Tuhan izinkan doa kita berulang-ulang sampai menangis, sampai meratap, seolah-olah tidak ada jawaban. Apakah kita masih bisa berharap kepada Tuhan? Ayat 9, ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Kita berjalan seolah-olah tembok dan tidak bisa kita lalui. Masihkah kita bisa berharap dan percaya Tuhan Yesus baik? Ayat ke-10, laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Daniel pernah masuk gua singa, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ketika sepertinya musuh begitu ganas, penyakit begitu ganas, dan orang-orang di sekeliling kita seperti singa dan beruang, tetap berharap
kepada Tuhan. Ia membelokkan jalan-jalanku dan merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidik panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ketika kata-kata tajam, ketika anak panah seperti ipuh, seperti racun menjalar kehidupan kita. Ada kata-kata yang pedas, ada tudingan-tudingan, ada fitnah-fitnahan, ada orang yang sengaja untuk melukai hati kita, menyinggung kita. Apakah masih kita punya pengharapan? Harus punya pengharapan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan ayat yang ke-11, aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan. Saudara, yang paling berat mengalami ejekan, hinaan, tertawaan. Orang tertawa melihat kita bergumul, orang tertawa melihat kita sedang menderita, orang tertawa melihat kejatuhan, kebangkrutan, kesusahan yang kita alami. Tapi tetap berharap kepada Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Yang diminum bukan kebahagiaan, yang diminum bukan kopi yang hangat, tetapi dikatakan bahwa yang diminum ini minum sebuah kepahitan. Ketika hidup begitu sulit, ketika masalah datang menghimpit hidup kita, masihkah kita bisa berharap Tuhan baik dalam kehidupan kita? Kemudian ia merembukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Saudara, dalam kondisi yang sulit, makan yang enak seperti makan kerikil. Artinya begitu sulit kita bisa terima, begitu merusak dalam daging kita, terluka-luka dan lain sebagainya. Sangkaku hilang lenyap, lah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Dalam titik ini kitab Ratapan menulis, kita akan mengalami sepertinya aku habis sudah dan gak ada harapan, final sudah hidupku. Ayat 20, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku. Jiwaku, ayat 20, selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ada pergumulan yang menekan jiwa, mengepres kehidupan, bahkan menekan sepanjang hari. Tetapi saya suka 21, tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang menjadi pusat perhatian kita, apa yang menjadi fokus hidup, jangan sampai kita salah fokus dalam hidup ini. Saudara, jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada pergumulan, tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang diperhatikan? Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, tapi ingat, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat berbicara tentang ada pertolongan, anugerah, ada kemudahan, ada kemungkinan dalam kehidupan kita. Tak berkesudahan kasih, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Masih ada pengharapan, masih ada matahari yang bersinar. Doa saya, kita tetap berharap kepada Tuhan. 24, sebab Tuhan adalah pakaianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, Tuhan bisa diharapkan, Tuhan bisa diandalkan. Andai kata kehidupan kita dikelilingi oleh kesedihan, pergumulan, yang terakhir berharap kepada Tuhan. 25, Tuhan adalah pakaianku, baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Lebih baik saudara cari Tuhan dalam pergumulan, lebih baik cari Tuhan dalam setiap masalah. 26, adalah baik menanti-nanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kalau sudah pikul beban, harus menanggung banyak pergumulannya, menanggung beban keluarga, papa, mama, menanggung beban saudara, beban keponakan, kita harus berkata, puji Tuhan, saya sedang pikul kuk ini untuk hari depan. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan mau bebankannya.
Mari kita jangan bersungut, tapi berdiam diri di hadapan Tuhan. 31. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Ingat, ada waktu Tuhan kita dilepaskan. 32. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Ingat, ada pergumulan, tapi Tuhan sayang sama